Selamat pagi, kawan muda Indonesia. Kita ketemu lagi dalam kanal Politik Itu Indah. Satu kanal yang membicarakan perihal konsepsi dan praktek-praktek politik itu indah dalam kehidupan sehari-hari. Eh, pada episode yang hari ini, kita akan berbincang dengan anak muda. Namanya Anggra ini Fortuna Arista. Ya, itu ya. Ya, Angela Ya. Fatanasta. Eh, Beliau ini aktif di banyak organisasi kemasyarakatan di kampungnya atau di tempat dia tinggal. Nah, bagaimana obrolan kita hari ini dengan Anggreni Fortuna Arista? Kita ikuti. Selamat mengikuti. Selamat pagi, Mbak. Siapa Saya manggilnya gimana? Ini pagi aku panggil aja aku Una gitu aja. Murah. Una. Kemarin lurus katanya. Beberapa ada yang Riris ada yang Una. Oke, kamu lebih suka dipanggil Luna ya, Una aja. karena diambil dari Fortuna ya. Corona keberuntungan. Beruntung. Oke, eh, Mbak Anggreni, Mbak Una, tadi di prolog saya sudah menyampaikan, jadi apa yang sampai hari ini yang kegiatannya apa? Kegiatan aktifnya? Oke, halo aku Una. Kali ini aku tuh berkegiatan di beberapa organisasi seperti Karang Taruna, baik Karang Taruna Kelurahan maupun Karang Taruna Kota Kartini, di mana kita perempuan diberdayakan. Lalu juga ada putra-putri Jawa Tengah yang menaungi pariwisata. Lalu juga ada ini salah satunya politik itu juga ikut nih. Bukan politik ya. Politik juga ikut. Terus Fosia kalau di kampus ikutnya Fosia, Forum Aniswa istilahnya. Kita anak dari Forum Aniswa, kita juga memberdayakan perempuan, perlindungan perempuan. Terus apa lagi? Banyak nih kayaknya nih. Sampai nggak inget. Pilihannya di mana Mbak Una? Oke. Aku kuliah di UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum, semester 6. Oke, Mbak Una ikut Karang Taruna sejak kapan? Dari SMK kelas 1 kayaknya. Apa yang mendasari Mbak Una ikut Karang Taruna? Kenapa aku ikut? Karena jiwa sosial tuh pengen bantu gitu. Karena Hmm. dari kecil diajarin kalau kamu mau dibantu orang, kamu juga harus bantu orang. Nah, Hmm. terus disitulah aku terjun ke masyarakat di mana aku tuh pengen banget punya sinergi karena dari kecil aku juga dididik kalau istilahnya kalau kamu nggak bantuin jangan nyusahin Hmm. dan dididik kalau dan bukan didik sih mencantumkan diri sendiri. Kamu besok besar kamu harus menjadi seseorang. Hmm. Kamu harus menjadi sosok yang bisa memotivasi, yang bisa eh apa ya, bisa mengajak teman-teman semua buat lebih aware sama sekitar gitu. Kelas berapa masuk terlibat di Karang Taruna? Kelas 1 SMK ya. Satu SMK. Iya, Itu teman-temanku udah main itu. Itu sama teman-teman juga. sama teman-teman semua. Artinya selingkunganmu, apa, seangkatan di lingkunganmu itu semuanya Karang Taruna atau gimana? Atau hanya kamu atau beberapa orang atau kayak apa? Beberapa orang. Jadi kita kan dibagi menjadi beberapa RW. Hmm. Nah itu pasti setiap RW itu ada perwakilan untuk maju ke Karang Taruna Hmm. gitu. Buat menyambungkan antara RW 1 dan RW lain atau RT 1 dengan RT lain, bahkan dengan masyarakat ke perangkat lurah. Kamu di sekolahan ya OSIS atau gimana gitu? Enggak. Waktu sekolah itu malah saya di atasnya OSIS. Apa itu? MPK, Oh Majelis ada. Perwakilan Kelas ada. Oh, oke. Memang artinya itu sejak SMP atau sejak SMK? Kalau SMP, kalau dari SD ikut Hmm. organisasi. Oh, memang seneng Suka. organisasi itu. Tuh. Itu kenapa? Apakah karena orang tua atau nggak tahu ya? Memang lagi mencari kan fase-fase mencari jati diri Hmm. ini. Hmm. Dari SMP, dari SD dulu ikut kayak remaja masjid Hmm. SD itu. Terus SMP naik jadi OSIS, terus Hmm. juga gabung di Ikatan Keluarga Pencaksilat Hmm. Kota Semarang Hmm. atau bisa dibilang ikut di perguruan Pisai Diri. Hmm.
Akhirnya SMK ikut forum genre, Hmm. ikut forum anak, ikut Karang Taruna, ikut eh, waktu itu sampai jadi panitia buat ajang lomba nasional dan macam-macam gitu sih. Keluarga juga, apa lingkungan keluarga mempengaruhi nggak menurutmu? Atau dari mana pengaruh itu? Kalau pengaruh sih pasti dari diri sendiri pertama. Hmm. Yang kedua kalau dari orang tua itu memang berorganisasi juga. Papa Hmm. juga suka sama yang berbau politik suka. Hmm. Terus mama juga ikut ke organisasi juga, papa Hmm. juga. Jadi memang udah lingkupnya aja gitu. Oke, eh Mbak Una, Ya, jadi tadi sudah menyampaikan ternyata Mbak Una senang terlibat di organisasi itu karena apa ya, kayak panggilan ya, panggilan hati. pengen pengen apa sebagai makhluk sosial ya, Tuh. pengen pengen apa berbuat sesuatu lah terhadap banyak orang. Oke, hari ini apa eh, yang lagi menjadi concern Mbak Una? Kalau Bukan dalam kaitan di apa kegiatan kampus ya, tapi eh, dalam kehidupan sehari-hari. kehidupan sehari-hari sih masih meneliti ya mengenai kekerasan seksual pada perempuan. Hmm. Itu kan masih marak-maraknya ya, Hmm. apalagi kita juga nggak cuma seksual sih, tapi juga kekerasan kayak KDRT dan lain-lain. Dan itu contohnya yang waktu kita sempat viral, Hmm. viral kan itu Hmm. yang anak UIN dia tuh sampai dikapak sama temen cowoknya itu sampai opnam kalau nggak saya ingat deh. Itu kan salah satu bentuk kejahatan sebenarnya. Boleh marah, tapi jangan sampai melukai seseorang, seperti itu. Apalagi sampai menyebabkan luka-luka. Nah, disitulah aku kayak mikir, loh ini aja kekerasan pada fisik aja udah seperti ini. Apalagi nanti kekerasan seperti mental gitu. Di media sosial kan banyak ya. Media sosial kan mengatakan kayak statement standar, istilahnya standar TikTok, standar medsos. Itu sempat viral yang unboxing mahal 100 juta, terus nanti istilahnya tuh rata-rata yang mau sorry to say yang memerankan cowok. Ya itu kan sebenarnya itu salah satu bentuk pelecehan secara langsung bahkan bisa dibilang secara langsung di media sosial. Terus banyak yang mengatakan bahwa pakaian itu salah satu bentuk apa ya pemanggil dari kejahatan seksual sebenarnya tuh nggak harus sih. Bahkan banyak sekali, salah satu di museum di mana ya aku ada salah satu museum, itu mereka menyimpan benar-benar barang korban. Dan rata-rata banyak sekali bajunya tertutup. Tapi mereka menjadi salah satu pelaku sorry sorry, Bar, korban dari kekerasan seksual. Jadi memang baju tuh nggak menjadi concern utama, gitu loh. nggak apanya itu. Mungkin kalau baju itu, ya udah kebebasan hak kita lah ya. Soalnya kan juga banyak nih yang pakai baju ya yang pendek, yang mau baju pendek panjang itu tergantung dari pelaku, mindset pelaku Hmm. gitu. Jadi memang dalam pikiran si pelaku itu ya, Iya, lebih mau ke tertutup, mau terbuka itu kalau pikirannya nggak jorok juga nggak ya. enggak, Nah, penelitian itu kenapa? Apakah karena tugas atau apa? emang lagi Lagi seneng, lagi bukan seneng, apa? lebih ke emang fokusnya di situ, geramnya di situ. Oke. Geramnya itu memang di situ. Apa Apa? Kenapa kok muncul kegeraman itu? gini, karena kan perempuan ada salah satu pepatah mengatakan, jika kamu ingin merusak generasi, rusaklah perempuan. Hmm. Karena Ya, perempuan adalah salah satu, bukan salah satu, fokus utama dari keberlangsungan masyarakat ke depannya. ya, Karena perempuan juga ada salah satu, bukan salah satu, guru, bahkan guru utama untuk anak-anak ke depannya. Kalau misal ya, perempuan itu rusak atau ibu itu rusak dalam arti mereka memiliki mental down, itu kan juga terpengaruh kepada ya. anak-anaknya gitu loh. Nah, maka dari itu kan dari situlah concern itu terbentuk. Terus aku juga salah satu korban dari salah satu pelecehan seksual, sempat Hmm. kena pelecehan seksual.
Jadi beberapa waktu yang lalu, apalagi waktu zaman-zamannya COVID ya, COVID kan sudah muncul tuh AI editing. Jadi aku punya satu kenalan, itu, dia terobsesi sama saya, terus dia membuat video syur Hmm, dengan mengatasnamakan bukan mengatasnama, membuat wajah saya hmm, berada di film itu. hmm, Nah, hmm, itu kan salah satu bentuk pelecehan seksual, hmm, dan akhirnya saya mulai mengkaji, sudah mulai sadar, dan ini alhamdulillahnya saya juga diberi kesempatan untuk mendampingi para korban-korban yang hmm. tengah mengalami, kekerasan seksual, gitu. Melalui lembaga Sendiri oh sendiri. sendiri bahkan sendiri, gitu. Hmm. Oke, eh, Mbak Una, jadi kami ini ya generasi saya ke atas itu kan seringkali gelisah ya. Ketika ini gap generasi lah, Iya. selalu gelisah. Apakah generasi berikutnya ini mewarisi nilai-nilai yang kami kami biasa pegang gitu ya sejak lama. Dan seringkali begitu. Termasuk di dalamnya tadi kan aku bertanya yang terlibat di Karang Taruna di apa tempatmu itu apakah kamu sendiri, apakah kawan-kawanmu gitu. Tapi ternyata enggak juga. Iya, Banyak juga. banyak. Banyak juga. Artinya bahwa kekhawatiran sebenarnya kekhawatiran generasi sebelumnya misalnya sebelum kamu itu yang mengkhawatirkan generasi berikutnya akan lebih liberal, lebih individualis, nggak punya empati sama sekali terhadap masyarakat, nggak ngerti lingkungan dan sebagainya, ternyata tidak juga. Ya, nah tadi juga Mbak Una sudah menyampaikan concern hari ini ya dalam konteks bagaimana mencoba untuk apa eh, membidik pada eksploitasi Perempuan, perempuan betul, di banyak ruang ya banyak seksual maupun kekerasan. Nah, tentu dalam konteks itu ada langkah-langkah yang mau dicapai betul, agar perempuan bisa mandiri, perempuan mampu tidak sebagai korban atau tidak muncul pelaku-pelaku baru kan gitu. iya. Ada cara-cara langkah-langkah dan sebagainya. Nah, eh, ada nggak pengalaman Mbak Una di luar tadi ya yang concern tadi sebelum nanti kita ngobrol yang itu dalam di sekitar Mbak Una di Bendungan ya di RT kayak di kelurahan itu pengalaman dalam menghadapi persoalan ya masyarakat persoalan masyarakat kemudian Mbak Una terlibat Mmm, ada nggak yang apa bisa diceritakan ya kalau permasalahan sih lebih ke anak muda ya bisa anak muda yang hmm, apa itu mageran. hmm, Mageran untuk bersosialisasi itu mager. hmm, Karena dan kebetulan sampai saya pun sampai ditarik menjadi, anggota di RW hmm, selaku bidang olahraga dan kepemudaan. hmm, Itu tuh saya menjembatani antara Karang Taruna dengan masyarakat yang lain. Nah, permasalahannya tuh caranya tuh yang masih saya cari itu gimana cara, eee, berorganisasi itu bisa lebih menarik hmm. gitu loh, lebih menarik ke anak-anak muda sekarang. Kan sekarang anak muda kan cuman, ya saya nggak memungkiri saya sendiri sekarang seperti itu. Hanya Apa itu masuk kamar, hmm, tidur, scroll scroll. hmm, hmm, Kadang-kadang scroll, buzzer. Scroll, buzzer. hmm, Itu aja terus. hmm, Jadi kayak kita lebih ke hmm, menjudge orang lain, tapi kita sendiri juga tidak memiliki empati untuk seperti hmm. sesama manusia. Kayak Terus gitu. tadi misalnya kan tadi ingin apa eh, ke anak muda ya Betul. agar apa bergerak ya dari magernya itu apa yang dilakukan oleh Mbak Una? Aku lebih mengajak secara pertama pribadi dulu, Hmm, pribadi. Kita coba ajak pribadi, kalau ayolah lebih aware sama sekitar. hmm, Jangan cuma di rumah. Karena di rumah terus kan kayak, ya mungkin buat mereka yang introvert, apalagi introvert, itu adalah salah satu surga buat mereka dengan di rumah, tanpa ada orang lain. Nah, kok cara sendiri juga campaign sih, Ben. Jadi aku juga menunjukkan, kalau kamu keluar kamu tuh bisa ini loh. Nah,
kenapa aku dengan menggunakan media sosial? Pertama, itu adalah udah global lah, global buat kita anak-anak muda kan juga bergeraknya di media sosial. Contohnya kayak, eee, campaign mengenai budaya. Salah satu kan saya juga mengatakan tadi, saya berasal dari Petawi Jawa Tengah. Saya meng-campaign budaya. Budaya apa, contohnya waktu kemarin, Ogoh-ogoh. Kita kan juga mengajak para remaja-remaja, "Ayo ikut ini yuk, seru nih kayaknya." Dan situ banyak, cukup banyak orang yang pemuda yang ikut di bendungan sendiri. Jadi, ini loh benefit kamu. Kamu tuh bisa mengeksplor diri kamu sendiri. Kalau kamu hanya diam di kamar, kapan kamu bergerak? Istilahnya, kalau kamu mau kaya, kamu harus bekerja. Jangan mengandalkan jin tomang saja, kayak gitu. Oke. Mbak Una, tadi tadi apa tadi yang soal keterlibatan di Kartini tadi, Pemberdayaan perempuan itu. yang sama katanya sama Mbak Tia tadi? Oh itu teladan, Oh, itu. komunitas teladan. Jadi kita komunitas teladan itu komunitas satu kota Semarang, pemuda-pemuda di kota Semarang yang kita tuh berfokus mengenai menyalakan sinergi dari para pemuda-pemudi di Kota Semarang. Jadi kayak kita juga berasal dari beberapa elemen, seperti dari Karang Taruna, seperti dari Putra Putri Jawa Tengah pun juga ada, Forum Genre, Duta Genre, ya sampai rumah inklusi itu juga ada di sana. Jadi memang kita mensinergikan menjadi satu untuk membangun generasi atau mengajak generasi muda untuk lebih aware sama sekitar. Nah, kenapa sih kamu harus mengajak generasi muda aware terhadap sekitar? Karena simpel saja, Hmm. remaja atau generasi muda sekarang itu adalah penerus Hmm. penerus dari, jenengan, dari, eee, presiden kita, dari segala masyarakat yang sekarang, gitu. Artinya menyiapkan diri begitu. Menyiapkan diri, Art- lebih menyiapkan Berarti Mbak Una khawatir ya, khawatir, pasti kalau khawatir. kemudian ke depan ini generasi muda tidak siap menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Betul Gitu ya. betul, Oke. Nah, eh, saya kenal Mbak Una itu kan ketika dalam proses pendidikan politik. betul. Pendidikan politik ya. Iya, Di apa? Kebetulan kawan-kawan kebetulan kami Alistra GP itu bekerja sama dengan FNF, Kementerian HAM dan Kesbangpol itu mengadakan pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan politik bagi anak muda. Nah, Mbak Una ini salah satu peserta yang sudah sampai tingkat tingkat dua, menengah ya. menengah, betul menengah. Berarti tinggal satu lagi nanti yang tingkat lanjut ya. Oke, jadi nah eh, apa eh, tadi Mbak Una kan sudah menceritakan nih bahwa Mbak Una itu terlibat dalam organisasi itu sejak paling tidak SD, SD ya, betul. SD melalui kegiatan di sekolah. Kemudian Karang Taruna di SMK, Iya, masuk ke Karang Taruna. Artinya memang ada panggilan tadi sudah disampaikan iya, ada panggilan. Kemudian ada keinginan karena ingin bermanfaat lah bagi sekitarnya, betul. gitu ya. Nah, eh, ketika ikut pendidikan politik, pertanyaannya sebelum ikut pendidikan politik, apa pikiran pemahaman Mbak Una tentang politik? Karena dari orang tua juga terjun ke dunia politik, terutama papa juga terjun ke partai. Jadi emang dari awal tuh politik itu buat aku tuh apa ya sesuatu yang strategis untuk dipelajari. Jadi karena selanjutnya kan kita di pemerintahan sendiri kan juga terbagi menjadi beberapa partai. Nah itu cukup cukup menarik untuk dipelajari lagi gitu. Jadi buat aku politik itu adalah salah satu hal yang benar-benar concern di pemerintahan, gitu. Maksudnya, Yang maksudnya, jadi kayak politik itu kan sekarang kan, istilahnya kalau di zaman bukan zaman sih, di beberapa anggapan orang politik itu kan kotor. hmm,
politik kotor itu hanya mereka yang menjalankan dengan cara yang licik. Hmm. Buat Hmm. aku itu seperti itu. Dan politik yang indah itu hanya dijalankan oleh orang-orang yang istilahnya amanah Hmm. ataupun mereka memang paham betul nih Hmm. politik yang positif itu seperti apa. Hmm. Kayak gitu. Apa kira-kira politik yang positif itu? Politik yang positif buat aku itu bagaimana mereka tuh juga memikirkan beberapa aspek. Hmm. Antara aspek dari kesejahteraan, aspek dari kesehatan, Hmm. dan aspek dari bahkan keuangan pun mereka juga harus memikirkan akan hal itu. Hmm. Jadi nggak cuman politik kotor sekarang kan karena mereka dijalankan oleh orang-orang yang Hmm. licik. Artinya politik yang positif itu memperjuangkan Hak. kesehatan, hak masyarakat ya. Termasuk di dalamnya adalah kesejahteraan tadi. Betul. Oke. Eh, eh, kemudian menurut Mbak Una, anak muda hari ini kayak apa pemahamannya soal terhadap politik itu? Karena kita Gen Z itu udah teracuni oleh beberapa media sosial. Jadi kita tuh juga bisa dibilang ada 3 kubu. Hmm. Antara kubu pro atau Hmm. mereka Pro itu gimana? pro itu mereka memang suka dengan politik. Hmm. Yang kedua, kubu kontra. Hmm. Kubu kontra itu mereka memang eh apa ya? Politik itu dianggap kotor ya karena konsumsi mereka sendiri. Hmm. Yang ketiga itu netral. Netral itu Sama melu. oh, atau apa ya? Enggak ya? Enggak bukan apa ya? Netral itu lebih ya udah aku melu-melu ki wae lah. Hmm. Hmm. Ikut ini aja lah Hmm. gitu. Hmm. Tidak dalam rangka memperjuangkan sesuatu. Tidak jauh, cuman ikut aja. Oke. Nah, eh, tadi Mbak Una udah 3 hal ya. Yang pro tadi kayak apa? Yang pro itu yang mereka memang memahami. Jadi mereka tuh nggak cuma ngejudge, nggak cuma ngejudge Hmm. politik itu kotor, politik Hmm. itu indah. Mereka nggak cuma ngejudge, tapi mereka juga mau nge-research. Hmm. Meresearch apakah politik itu benar-benar kotor ataupun benar-benar indah ataupun bersih. Kalau politik kontra, apa kubu kontra itu mereka lebih ke apa ya? Antara mereka yang melihat dengan perspektif mereka atau memang kajian-kajiannya memang kurang gitu. Contohnya Enggak, maksud saya, jadi riset itu apa? research. Riset apa? Research kayak kita mencari informasi-informasi lagi Tentang dari politik. Politik itu gini, contoh dari politik kontra, yang eee, pro dulu deh, yang pro dulu. yang pro dulu, oke yang pro dulu. Politik pro buat itu tuh lebih kepada gimana bersinergi kan, tadi aku bilang, Hmm. mengatakan bersinergi. Nah terus tuh, mereka yang mempelajari, mempelajari benar-benar politik itu akan memahami alasan-alasan kenapa mereka melakukan itu. Tapi juga nggak memungkiri mereka akan menjadi kontra. Hmm. Tergantung daripada keputusan ataupun tergantung daripada bahan yang mereka kaji. Hmm. Gitu. Memahami politik itu maksudnya bahwa mereka paham bahwa politik adalah cara untuk memperjuangkan sesuatu atau riset itu dalam konteks ketika mereka ikut dalam politik praktis misalnya kayak pemilu atau apa. Kalau itu lebih kepada dua-duanya sih menurutku. Hmm. Hmm. Antara memperjuangkan hak, Oh, mereka tahu itu ya. Berarti memahami pasti. itu ya. Pasti. Oke, berarti artinya bahwa di anak muda yang tadi disampaikan oleh Mbak Una yang pro tadi, mereka paham bahwa politik adalah instrumen untuk mencapai harapan bersama kan gitu gitu. Betul. Cita-cita bersama, apapun memperjuangkan dari perempuan, memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Kalau baju pro sendiri berarti kan lebih kepada mereka memahami kok politik kontra itu ada statement itu sempat saya pikirkan kayak politik kotor itu dijalankan oleh orang-orang yang licik. Sebenarnya itu bukan licik, tapi mereka eh bukan cerdas, lebih ke pandai sih. Pandai ngeles. Hmm. Pandai ngeles jatuhnya. Nah, itu politik kontra atau mereka yang benar menganggap bahwasannya hukum itu merupakan produk politik. Hmm. Oke, betul. Hukum adalah produk politik, tapi juga ada yang mengatakan orang hukum
pasti bisa politik, tapi orang politik belum tentu bisa menjadi hukum. Belum tentu paham tentang hukum. Mhm, Karena banyak sekali politisi sekarang ya. Contohnya ya beberapa awak awak bupati, mmm, bupati-pati. mmm, Mereka mereka dia juga terjun dalam dunia politik. mmm, Tapi apakah mereka mereka memang paham apa itu, bagaimana hukum itu bekerja? Regulasi-regulasi apa sih yang mhm, bekerja? Sanksi bahkan. Tapi mereka melakukan sesuatu hal yang bahkan itu menjadi salah satu pemicu kemarahan masyarakat. mmm, Nah, mhm, otomatis kan mhm, kalau semisal politik sampai dijalankan dengan hal seperti itu kan pasti dianggap kotor. mmm, mhm, Nggak mungkin hal itu iya, terjadi. ya. Dan di antara 3 kriteria tadi, menurut Mbak Una, kalau seangkatan Mbak Una itu mana yang lebih besar? Lebih besar ya, itu lebih kepada pro dan netral. Pro dan netral yang Iya, yang pro dan melu netral. wae gitu ya? Iya, Yang kontra nggak? kalau kontra enggak, karena kita Nggak besar ya? nggak besar, karena kita sekarang tuh Apa itu tanda-tandanya gimana tuh? kalau kontra ya, kontra itu mereka lebih kepada nge-judge duluan, Mmm, nge-judge duluan. Okelah, emang beberapa orang tuh juga banyak yang mau-judge duluan, tanpa meriset mhm, kembali. Tapi juga banyak orang juga lebih memilih menjadi pro mhm, dan netral. Netral itu kenapa mereka juga memilih netral? Cari aman. mhm, Jadi mhm, siapa yang berkuasa mereka ikut. mhm. Nah, menurut Mbak Una, yang ideal itu yang mana? Yang ideal pasti yang pro dong, Yang pro? yang pasti pro. Iya, kenapa harus pro? Karena kita juga sebagai generasi yang melanjutkan, itu juga harus paham politik itu yang seperti apa. Mmm, Politik itu buat aku ya, politik itu muncul, politik indah itu bisa muncul apabila kita juga memiliki akhlakul mmm, yang indah, iya iya, iya, gitu. oke. Artinya secara ideal bahwa anak muda itu harus paham soal politik, Harus kan gitu. harus, Kemudian bagaimana memanfaatkan, apa, berpolitik dalam memperjuangkan sesuatu, banyak hal. banyak hal. Nah, hmm, eee, apa yang kira-kira, eee, bayangan Mbak Mbak Una agar anak-anak muda itu mereka terlibat dalam konteks politik tadi, sehingga menjadi politik yang pro menurut Mbak Una? Hal yang dilakukan ya pasti pendidikan Mmm, pendidikan. Nggak harus menjadi seorang sarjana mmm, untuk memahami apa itu politik. mmm, Kalian juga bisa me-search, mmm, nggak harus yang negatif, cobalah cari yang positif. mmm, Kalian coba mulai mengkaji, kita juga mulai berkumpul mmm, dengan teman-teman yang memang mereka mengkaji atau mereka memang yang paham, kita mmm, juga belajar sama mereka. Itu adalah salah satu cara yang menurutku efektif. Yang kedua itu keluar rumah, mmm, cobalah keluar kumpul rumah ya, sama orang. mmm, Jangan cuman di rumah tuh enggak buat aku. Jangan. Karena kamu nggak akan tahu situasi ke depannya. Kalau semisal kita generasi sekarang cuman monot manut monot manut monot manut, lah terus ke depannya seperti apa? mmm, Apakah kita memang bakal punya misi nggak? Gitu loh. Apakah bisa membangun sesuatu yang menjadi apa ya, cita-cita di masa depan? mmm, Terus kita waktu kecil ditanyain, "Kamu cita-citanya apa? Apa apa?" Nah, kayak gitu, itu kita coba kembangkan. Nah, terus yang ketiga buat aku itu jangan cuman kemakan viral. mmm, mmm, Nah, viral contohnya kayak MBG. Aku singgung ajalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh presiden kita MBG. MBG itu kan juga ada yang pro ada yang kontra. MBG bisa pro ataupun kontra, itu tergantung dari SPPG-nya. Sempat ada keracunan jenengan tahu yang keracunan mmm, MBG itu? Ada juga yang mereka merasa bersyukur dapat MBG. Karena apa? Mereka pertama juga mendapatkan bisa dibilang nutrisi apabila SPPG-nya baik. Kalau SPPG-nya sedikit main, seperti yang dikatakan salah satu menteri itu, bahkan ada orang yang jauh dari pusat, mmm, itu mereka bahkan daging HAM itu tidak bisa dikatakan sebagai mmm, daging. Itu hanya bentuk karton mmm, yang pik 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 pik, iya. gitu. Artinya MBG itu jadi bisa bermanfaat kalau dilakukan dengan baik. Dilakukan dengan baik, Mmm, dengan
dengan SPP yang bertanggung ya jawab. memenuhi standarnya lah ya sesuai dengan standar operasionalnya. Betul, Oke, mungkin eh, kita udah ngobrol banyak hal. Bagaimana Mbak Una terlibat dalam urusan-urusan masyarakat. betul. Tadi eh, apa sebab Mbak Una senang atau ingin terlibat di sana udah disampaikan. Tadi udah Mbak Una juga menyampaikan soal benefit, Ya, keuntungan yang didapat, apa saja manfaat yang didapat atas proses-proses yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam berorganisasi dan sebagainya. Nah, eh, kemudian tadi dalam konteks politik, Mbak Una mendorong agar anak muda paham betul soal politik, betul. ya kan? Nah, eh, dan mestinya anak muda paham dan ikut terlibat untuk memperjuangkan banyak hal. Mungkin ada hal terakhir yang mau disampaikan ke kawan muda yang lain tentang agar mereka apa ya tadi harapannya tadi yang disampaikan oleh Mbak Una. Monggo sampaikan Ada. ke mana? Ini Sini. di sini, oke. Nah, teman-teman kita kedepannya kan akan menjadi seorang generasi penerus bangsa. Maka dari itu cobalah belajar politik. Jangan cuman ngejudge apa yang viral, apa yang gosip-gosip selebriti, gosip-gosip influencer. Cobalah kalian juga mengkaji. Apakah itu kebenaran politik-politik di luar sana yang mengatakan politik itu kotor, kotor, kotor. Nah, kalian coba tanyakan kotor dalam konteks apa sih? Jadi aku sudah menyampaikan bahwasanya politik kotor dijalankan oleh orang-orang yang licik. Nah, maka dari itu coba research. Research, belajar dan sebagainya. Membaca. Indonesia bisa dibilang orangnya tuh males baca. Itu loh yang bikin kesel. Cobalah kalian membaca. Entah buku lah, artikel lah. Tapi, tapi tolong artikel yang terpercaya. Jurnal ataupun apapun hal itu. Karena setelah mereka, itu kita. Kita yang menjadi generasi penerus bangsa. Kita dari kecil diajarkan bahwasannya bergunalah untuk orang lain. Jadi istilahnya tuh kalau kamu ingin memiliki sesuatu, bekerjalah tapi dengan catatan dengan jujur. Karena mau sebanyak apapun kamu kebohongan, mau sebanyak apapun ke kejahatan yang kamu lakukan, itu pasti akan tersandung dengan yang namanya kebaikan. Jadi kejahatan itu akan jatuh terpuruk dengan kebaikan. Sekian dari aku. Baik. Oke, makasih Mbak Una. Sehat selalu, Amin. semangat. Lalu. Semoga tadi concern soal apa perlindungan terhadap perempuan Amin. benar-benar membuahkan hasil. Amin. Amin, amin, amin. Demikian tadi kawan muda Indonesia, obrolan kita dengan Mbak Una, Anggraini Fortuna Arista. Banyak hal bagaimana keterlibatan beliau dalam organisasi. Ternyata ada kata kunci yang menarik adalah eh, apa keterlibatan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kemudian apalagi tadi generasi generasi muda inilah pemilik bangsa ini. Artinya generasi muda harus siap untuk memegang estafet dari generasi sebelumnya. Maka terus berupaya berbuat yang terbaik eh, dalam segala hal, mempersiapkan diri agar generasi berikutnya bangsa ini akan semakin lebih baik. Tetap di kanal Politik Itu Indah, kita akan ngobrolin banyak hal perihal konsepsi dan praktek politik itu indah dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai pihak, termasuk di dalamnya dengan kawan muda yang lain. Selamat pagi.